Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar ya? Jelas nggak? Ya, jelas. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BSMI yang sudah mengundang saya malam ini untuk sedikit berdiskusi tentang era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Ya. Jadi karena ini sudah lumayan lama pandeminya, jadi tidak bisa kita terus-terusan terkungkung, harus kita memulai adaptasi kebiasaan baru. Ini akan kita bahas malam ini, hanya sekilas saja nanti saya mulai dari penjelasan COVID itu apa, situasi terkini dari pandemi, dan kemudian persiapan dari adaptasi kita nanti. Nah, ini sebagai pendahuluannya. Jadi ini awalnya adalah pada tanggal 31 Desember 2019 ada laporan perwakilan WHO di Cina di mana ditemukan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Pada saat itu kemudian setelah dilakukanlah penyelidikan sehingga pada tanggal 7 Januari 2020 pneumonia yang tidak diketahui etiologinya itu ditemukanlah suatu jenis baru dari coronavirus atau waktu itu namanya masih novel coronavirus atau nCoV. Kemudian makin lama dia makin menyebar, makin banyak sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO mendeklarasikan ini menjadi penyakit nCoV ini sebagai public health emergency of international concern. Kemudian makin lama makin menyebar kemana-mana. 12 Februari ini 2020 diberi namalah penyakit ini menjadi COVID-19, Coronavirus Infection Disease 2019, karena ditemukannya pada tahun 2019. Sedangkan nama virusnya yaitu virus SARS-CoV-2, karena dia mirip secara genomnya dengan virus SARS yang pernah terjadi outbreak pada tahun 2002. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 ditemukanlah 2 kasus pertama yang terkonfirmasi positif di Indonesia. Dan dari tanggal itu sampai sekarang makin lama kasus kita makin melonjak naik. Dan sepertinya belum ada tanda-tanda akan menurun. Dan pada tanggal 11 Maret mulailah WHO menetapkan bahwa SARS-CoV-2 ini sudah menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Nah, kemudian apa itu coronavirus? Ini sebenarnya merupakan suatu virus zoonotik yang dia ditransmisikan dari hewan ke manusia. Ini coronavirus ini merupakan virus RNA. Dia awalnya bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, kelelawar. Kemudian hewan dengan coronavirus ini dapat berkembang dan menginfeksi manusia. Jadi pernah terjadi 2 kali outbreak dari coronavirus ini, yaitu kasus MERS dan SARS, yang tapi tidak sebanyak yang terjadi saat ini. Jadi SARS waktu itu tahun 2002 terjadinya di Cina dan MERS itu di Timur Tengah. Kemudian epidemi dari 2 beta coronavirus ini, yaitu SARS dan MERS ini tidak sampai sebanyak saat ini. Waktu itu hanya sekitar 10.000 kasus dengan tingkat kematiannya lebih tinggi, 10% untuk SARS dan 37% untuk MERS. Sedangkan kalau yang SARS-CoV-2 yang sekarang ini kan sekitar 3-4% gitu. Kemudian dari sequence genomnya ini, SARS-CoV-2 ini hampir mirip dengan SARS-CoV yang pertama itu tadi, tahun 2002 dan MERS-CoV. Jadi makanya dia disebut SARS-CoV-2. Nah, virus ini memiliki masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, bisa sampai 14 hari. Nah, bagaimana virus ini ditransmisikan? Transmisinya ada 2, yaitu transmisi langsung dan tidak langsung. Langsung itu adalah melalui droplet atau percikan langsung pada jarak 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup. Kalau yang tidak langsung, misalkan orang itu batuk atau bersin, dropletnya tumpah ke permukaan benda, kemudian tangan kita menyentuh benda tersebut. Kemudian kita lupa menyentuh mata, hidung, mulut tanpa cuci tangan. Akhirnya kita juga terinfeksi
SARS-CoV-2 ini. Kalau berdasarkan tingkat keparahan gejalanya, ada 5, bisa tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan gejala kritis. Sebenarnya 80% penderita COVID-19 ini dia hanya berkisar tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala sedang. Sedangkan 15%-nya masuk dalam gejala berat dan 5%-nya kritis dan bisa sampai meninggal. Hanya karena dia pada saat terjadi pandemi dengan jumlah kasus yang sampai sangat banyak, jadi akhirnya angka kematiannya pun banyak. Nah, ini situasi terkininya. Ini data saya ambil sampai tanggal 22 Juli kemarin, tanggal 22, 2 hari yang lalu ya, sekitar 22 hari yang lalu. Ini jumlah totalnya untuk seluruh dunia sudah ada 14.765.256 kasus COVID-19. Jadi sudah cukup banyak sekali dan belum ada tanda-tanda akan menurun. Sedangkan ini untuk di Indonesia juga masih tinggi juga. Nah, sekarang apa yang perlu kita persiapkan untuk diri dan keluarga kita? Sebenarnya untuk pencegahan infeksi secara umum tetap harus dilakukan. Baik dulu maupun sekarang tidak ada perubahan berarti untuk pencegahan infeksi, yaitu tetap mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik. Kemudian hindari menyentuh muka, menyentuh mata, hidung. Kemudian kalau misalkan habis dari luar, sebaiknya bersih-bersih dulu. Mandi, keramas, kantung-kantung makanan yang kita bawa dari luar, jangan dibawa masuk ke rumah. Dari menyentuh mata, hidung, mulut, kemudian jangan berjabat tangan, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kemudian saat keluar rumah gunakan masker, tutup mulut saat batuk. Ini pentingnya etika batuk atau bersin ya. Jadi pada saat batuk atau bersin, kita tutup mulut dengan tisu. Bagian dalam tisu kemudian langsung buang ke tempat sampah dan cuci tangan. Atau jika tidak ada tisu, kita pakai lengan atas yang bagian dalam untuk menutup pada saat kita batuk atau bersin. Kemudian barang-barang yang ada di rumah yang sering disentuh itu harus dibersihkan secara berkala dengan disinfektan. Konsumsi gizi seimbang, tetap aktivitas fisik juga harus tetap dilakukan. Istirahat cukup, tidak merokok, dan suplemen vitamin boleh jika perlu saja. Kemudian yang terpenting adalah mengendalikan komorbid. Jadi artinya kalau misalkan kita ada penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan lain-lain itu upayakan untuk selalu terkontrol dengan baik. Nah, ini tentang penggunaan masker. Jadi masker itu ada 2, masker medis dan masker kain. Itu digunakan oleh siapa saja. Masker medis ini yang pertama digunakan oleh tenaga kesehatan atau penderita COVID-19 atau orang yang merawat penderita COVID-19 atau pada daerah yang sudah area penyebaran COVID-19-nya sudah meluas, masker medis ini juga harus digunakan oleh orang-orang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan penyakit komorbid. Jadi kalau usianya sudah 60 tahun lebih, kemudian dia juga ada penyakit komorbid seperti yang tadi saya sebutkan, daerah itu sudah masuk zona merah, misalnya dia sudah harus menggunakan masker medis. Kemudian masker kain. Masker kain ini dipakai oleh semua orang tanpa gejala COVID-19. Jadi kalau yang orang sehat macam kita di luar, di area yang penyebaran COVID-19-nya sudah meluas, kita pakai masker kain. Nah, ini tentang penggunaan masker non-medis. Masker non-medis ini yang idealnya itu terdiri dari 3 lapis, jadi jangan hanya yang pakai 1 lapis aja ya. Yang 3 lapis ini dia yang paling dalam itu harus terbuat dari bahan yang paling dalam itu yang kontak dengan kita. Jadi pakai yang dia bisa menyerap keringat. Yang terluar harus yang hidrofobik, jadi yang tidak tembus air, supaya nanti kalau ada droplet dari luar, dropletnya orang dari luar tidak menembus ke kita.
Kemudian yang bagian tengahnya itu juga harus dari bahan yang hidrofobik atau bahan yang tidak tembus air juga, supaya menghalangi droplet kita juga keluar. Jadi yang nempel ke kita itu adalah yang menyerap keringat, tapi yang di bagian tengahnya itu dan di bagian luarnya harus yang lapisan terbuat dari bahan hidrofobik. Kemudian masker itu bentuknya harus menutup semua bagian ya, hidung, pipi, dan mulut dan dagu. Dan satu masker hanya boleh digunakan oleh satu orang saja, maksimal 4 jam. Jadi kalau misalkan mau pergi lebih dari 4 jam, harus bawa masker cadangan. Dan hindari bahan yang elastis saat membuat masker kain. Karena pada saat digunakan dia beda efisiensi filtrasinya. Kemudian pada saat dicuci juga dia sensitif dengan pencucian dengan suhu tinggi. Nah, ini untuk anak-anak di era new normal ya. Nah, anak-anak ini kalau dari rekomendasi IDAI sebenarnya tetap ya, anak-anak tetap dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah. Itu. Jadi kalau misalkan orang dewasa kembali dari aktivitas dari luar rumah, dia harus sebelum kontak dengan anaknya upayakan dia lepas barang-barang, sepatu dilepas ditaruh di luar di depan rumah, kemudian mandi dulu, ganti baju, semua keramas, pakai baju yang bersih dari rumah, baru kemudian kontak dengan anak-anak. Kemudian barang-barang yang habis kita bawa dari luar, misalkan HP atau tas, jaket, upayakan dibersihkan dulu. Gitu. Kemudian apabila kita terpaksa untuk membawa anak keluar rumah, maka tetap jangan dilepas sendiri anaknya pergi, harus selalu didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Jaga jarak 2 meter, kemudian anak usia 2-18 tahun itu dianjurkan menggunakan masker. Dan kalau misalkan dirasa masih kurang, boleh ditambah dengan face shield. Jadi kalau sudah pakai face shield, maskernya masih tetap dipakai, bukan face shieldnya saja maskernya tidak dipakai ya. Kemudian kalau anak usia 2 tahun, kurang dari 2 tahun kita mau bawa pergi jalan, diharapkan itu pakai barrier atau penghalang. Jadi sesuatu yang kayak misalkan bawa kereta dorong ditutup itu supaya melindungi untuk yang anak usia 2 tahun. Kemudian kalau ada orang yang sakit dijauhkan dan cuci tangan dan hindari memegang mulut, mata, dan hidung. Kemudian bagi pekerja, ini kan sudah masuk kerja orang tuanya. Jadi tetap ya pastikan kalau mau bekerja kita harus dalam kondisi sehat. Kalau misalkan sakit jangan masuk kerja. Jaga jarak tetap, menggunakan masker tetap, jangan menyentuh area mata, hidung, mulut. Kemudian upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum dan gunakan hand sanitizer kalau misalkan setelah menyentuh fasilitas umum. Dan sebisa mungkin hindari transportasi publik. Jadi kalau bisa bawa kendaraan sendiri. Kalau tidak bisa terpaksa menggunakan transportasi publik, ya udah tetap jaga jarak, pakai masker. Kalau bisa hindari jam-jam sibuk pada saat bepergian. Gitu. Kemudian kalau kita berinteraksi dengan banyak orang, upayakan juga selain masker ditambah dengan pelindung wajah atau face shield. Gitu. Kemudian, nah kalau naik Grab pakai helmnya sendiri, jadi bawa helm sendiri. Dan kalau bisa sih upayakan membayar dengan non tunai. Nah, saat tiba di tempat kerja, ingat untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Di kantor juga tetap harus jaga jarak, bukan berarti kalau sudah di kantor ketemu temannya, merasa temannya baik-baik saja, akhirnya hilang jaga jaraknya. Jadi tetap harus jaga jarak dengan teman. Kemudian bersihkan meja dan area yang sering disentuh. Jadi meja kerja kita atau apapun permukaan yang sering kita sentuh atau disentuh orang, dibersihkan dengan menggunakan disinfektan. Kemudian usahakan aliran udara dan sinar matahari itu masuk ke ruang kerja. Dan biasakan untuk tidak berjabat tangan. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tetap konsumsi gizi seimbang, olahraga minimal 30 menit per hari, istirahat cukup, dan berjemur di pagi hari. Nah, ini sama juga ya, upayakan penyakit degeneratif selalu terkontrol.
Nah, bagi pemilik tempat kerja, jadi mungkin ada yang punya usaha, misalkan rumah makan atau usaha apa gitu, tetap kita harus perhatikan juga. Jadi semua pekerjanya diwajibkan menggunakan masker. Kemudian tetap ya di depan harus ada screening. Kalau misalkan ada yang pengunjung atau pekerjanya yang menunjukkan gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, sesak nafas, tidak usah dikasih masuk. Dan mungkin perlu diberikan kelonggaran. Jadi kalau misalkan pekerjanya ada yang sakit, kalau biasanya kan harus menunjukkan surat keterangan dokter. Mungkin kalau pada masa sekarang agak dilonggarkan, tidak perlu menunjukkan surat keterangan dokter. Yang penting kita tahu saja, oh ya dia batuk pilek, tidak usah masuk dulu, istirahat dulu di rumah, gitu. Kemudian jika pekerjanya, salah satu pekerjanya harus melakukan karantina atau isolasi mandiri, hak-haknya harus tetap diberikan. Dan harus ada ruangan tersendiri untuk observasi. Jadi kan di depan itu ada screening suhu atau screening kuesioner. Kalau misalkan ada yang perlu untuk diobservasi, harus disediakan ruangan tersebut. Dan harus selalu dipastikan kalau area tempat kerja itu bersih. Pembersihan berkala itu dilakukan minimal tiap 4 jam sekali. Kemudian sirkulasi udaranya di ruang kerja juga harus bagus, ventilasi dan pembersihan filter AC. Nah, kemudian bagi pekerja yang melayani pelanggan, upayakan diberi pembatas atau tabir kaca. Saya lihat sih ini sudah mulai banyak ya di hypermart, atau di rumah sakit, kayak gitu. Di counter-counter itu sudah ada pembatas kaca atau tabir kaca untuk pekerja-pekerja yang melayani pelanggan. Kemudian yang petugas yang melakukan screening suhu juga harus diberikan APD dan harus ada pengaturan lift dan tempat duduk agar tetap dilakukan jaga jarak. Dan jika memungkinkan, pemilik tempat kerja itu harus menyediakan transportasi khusus untuk pekerjanya. Jadi supaya pekerjanya itu tidak menggunakan transportasi publik. Nah, ini untuk kalau yang suka latihan fisik atau olahraga di tempat umum. Jadi sebenarnya kalau rekomendasinya sih tetap prioritaskan olahraga di rumah atau di lingkungan pribadi karena itu yang jauh lebih aman. Kita tidak kontak dengan orang. Kalau misalkan harus memilih olahraga di luar rumah, pastikan zona hijau atau sepi sehingga bisa menerapkan jaga jarak. Jadi jangan yang di tempat rame-rame, nggak bisa ini desak-desakan, susah nanti tidak bisa jaga jarak. Kemudian pilih olahraga intensitas ringan, sedang, dan non kontak. Ini maksudnya kalau intensitas ringan sedang ini kita hitungannya dari denyut jantung maksimal ya. Jadi maksimalnya kan kalau kita hitung intensitas ringan sedang berarti 50-75% dari denyut jantung maksimal sesuai dengan umur. Gitu. Direkomendasikan demikian karena kalau misalkan olahraganya sudah lewat dari aktivitas ringan sedang, intensitas ringan sedang, misalkan dia sudah masuk ke intensitas tinggi, yang ada nanti kalau berdasarkan penelitian itu malah akan menurunkan daya tahan tubuh, dan itu tidak bagus untuk di masa pandemi sekarang ini. Kemudian yang non kontak, yang kontak itu maksudnya apa ya? Macam main voli gitu-gitu yang resiko kontaknya besar gitu. Kalau yang non kontak mungkin bisa lari, bersepeda, itu kan kita tidak kontak dengan orang lain. Dan tetap di luar hindari menyentuh fasilitas umum. Kalau bisa bawa peralatan olahraga sendiri, jangan sharing, dan tetap jaga jarak aman ya, minimal 2 meter. Kalau jogging mungkin bisa 6 meter, 4-6 meter, karena pada saat kita lari kan nafas kita lebih berat yang kita keluarkan, jadi hembusannya juga lebih besar juga. Dan kalau sepeda mungkin bisa 10-20 meter jaraknya. Nah, untuk pelaku perjalanan, jadi sekarang kan sudah boleh nih kemana-mana, cuman mungkin ada beberapa syarat tetap ya, yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, tetap cuci tangan selalu, itu saja. Yang diulang-ulang dimanapun dan kapanpun kita berada, tetap itu protokol kesehatan harus dipegang baik. Nah, untuk pelaku perjalanan dengan transportasi umum dalam negeri,
mungkin masih tetap ya menunjukkan kartu identitas diri, hasil uji PCR negatif atau hasil rapid test yang non-reaktif dan surat keterangan bebas gejala. Kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri ini yang harus menunjukkan swab, dan kalau misalkan dia tidak bisa menunjukkan swab, dia harus pada saat datang itu di swab dan harus dikarantina dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan di daerah perbatasan tidak tersedia mesin PCR, baru bisa hanya menggunakan rapid test saja. Ya, sedikit saja saya punya materi. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi nantinya. Ini take home message-nya, SARS-CoV-2 merupakan novel virus corona yang saat ini menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Dan sampai saat ini belum ada terapi definitif untuk COVID-19, belum ada vaksin juga yang efektif, jadi masih sedang dikembangkan. Sehingga yang paling utama kita kerjakan adalah pencegahan infeksi. Harus melakukan kebiasaan baru, ini tujuannya untuk mencegah infeksi, tetap harus dikerjakan. Jaga jarak, penggunaan masker, cuci tangan, menerapkan etika batuk. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih dokter untuk materinya. Ya, silakan bagi ada yang mau bertanya bisa langsung di chat pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya? Sepertinya belum ada yang mau tanya, saya tanya dulu dok. Ini yang tadi di materi yang latihan fisik di tempat umum, kan ada yang bilang boleh pakai masker, terus kalau ini ada yang bilang juga enggak perlu pakai masker, yang penting jaga jarak. Itu sebenarnya gimana dokter? Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Jadi kenapa saya tidak masukkan tentang masalah bermasker pada saat latihan fisik? Karena pasti itu akan menimbulkan ambigu ya. Kalau kita latihan fisik di tempat umum, memang sebaiknya tetap protokol kesehatan itu tetap dijaga. Kita lihat dulu, kita ada di mana. Misalkan kita di area yang ramai, yang tidak memungkinkan kita untuk jaga jarak, harus tetap dipakai maskernya. Jadi, kalau saya bilang, bukan boleh atau tidak boleh pakai masker, tapi bawa maskernya. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk pada saat itu dilakukan physical distancing, pakai masker, turunkan intensitas. Jadi kalau misalkan kita lari, tiba-tiba kita lewat daerah yang ramai banget, penuh sesak orang di situ, pakai masker, turunkan kecepatan. Kalau bilang intensitas mungkin agak bingung ya, apaan sih itu intensitas? Turunkan kecepatan. Jadi karena kalau misalkan kita lari dengan menggunakan masker, dengan intensitasnya tinggi, ya pasti nggak kuat, berat pasti. Gitu, dan resiko hipoksia juga. Jadi makanya kalau rekomendasi WHO juga kan tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker pada saat olahraga. Gitu. Jadi dibawa aja maskernya. Kalau misalkan lewat di daerah yang sepi, bisa jaga jarak, dibawa aja. Bisa lari kencang. Tapi kalau misalkan lewat di daerah yang ramai, nggak bisa jaga jarak, desukan di situ, pakai maskernya, turunkan kecepatan. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Ayo, yang belum ada pertanyaan masuk untuk sementara ini. Yang mau bertanya silahkan di chat. Nah, saya mungkin ingin bertanya dok. Oh iya, ada pertanyaan dari Musawir Muhammad. Dokter, seberapa efektifkah penggunaan masker pada saat beraktivitas di kantor dan di luar kantor? Jadi seberapa efektif penggunaan masker kita, dokter, di luar kantor dan saat beraktivitas? Jadi kan masker itu kan memang yang saya jelaskan tadi ada 2 jenis gitu, masker medis dan non medis. Kalau yang masker non medis kan yang untuk untuk yang kita pakai sehari-hari, dia kalau misalkan yang bagus, dia bisa filtrasinya bisa sampai 70% menahan droplet
kita keluar dan yang masuk ke kita. Jadi lumayan itu untuk menurunkan resiko infeksi, dan memang kalau dari penelitiannya memang dia bisa menurunkan resiko infeksi. Hanya dengan penggunaan masker ini tidak berarti kita tidak jaga jarak, jadi memang tetap dua-duanya, jaga jarak dan pakai masker tetap harus dilakukan. Gitu, baik itu aktivitas di dalam kantor maupun di luar kantor. Kalau di luar kantor mungkin kalau kita jalan sendiri tidak ada orang, kanan kiri sepi, ya nggak masalah sih, boleh dilepas maskernya. Tapi kalau misalkan kita jalan sama teman gitu, tetap dipakai maskernya. Apalagi kalau di dalam kantor, justru kan resiko yang lebih besar itu adalah di dalam ruangan tertutup, kayak gitu, dibandingkan dengan pada saat kita di luar ruangan. Baik dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dari Acan BSMI NTB. Bagaimana pendapat dokter dengan masalah-masalah yang sekarang ada di masyarakat, bahwa masyarakat ini sekarang sudah termakan konspirasi dokter. Jadi ada beberapa orang yang tidak mau lagi pakai masker. Iya, kita ngomongin teori konspirasi jadinya. Apa ya, saya mau jawab apa nih? mau dibilang kita mau tutup mata itu teori konspirasi, tapi nyatanya itu laporan kasusnya itu tiap hari bertambah terus. Jadi ya mau bagaimana? Jadi mungkin mereka karena mereka merasa yang biasanya yang kayak begini-begini nih yang masih muda-muda gitu, yang merasa baik-baik saja. Ya memang si COVID ini memang 80% itu gejalanya bisa tanpa gejala, ringan, sedang gitu. Jadi kebanyakan orang yang kita temui itu adalah yang sehat-sehat gitu. Hanya sekitar 20% kan, 15% berat, 5% bisa meninggal kayak gitu kan, kritis dan meninggal. Nah, itu yang bikin mereka jadi kayak itu tidak ada, itu hanya diada-adakan. Hanya kan sebenarnya kan kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin kita sekarang misalkan kita kena pun kita tanpa gejala, nggak ada keluhan apa-apa, tapi kita nggak tahu apa misalkan kita menyebarkan ke orang lain, apakah orang lain yang dapat dari kita itu akan sama juga baik-baik saja seperti kita gitu. Jadi kayak sudah mau ngomong teori konspirasi sudah nggak bisa dijelaskan itu. Oke dokter, ada pertanyaan lain, yaitu apakah pengukur suhu itu efektif untuk mengetahui gejala? Misalnya tidak, ini bagaimana cara efektif supaya kita tahu gejalanya dokter? Ya, jadi kan memang gejalanya COVID ini sangat beragam ya, mulai dari yang tadi saya bilang ada 5 variasi gejalanya, dari yang tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, kemudian gejala berat dan kritis. Jadi kalau misalkan kenapa pakai screening suhu? Karena paling banyak gejala awalnya itu adalah demam. Gitu. Makanya tetap kita pakai screening suhu. Tapi apakah itu efektif? Ya, belum tentu. Kalau dia tidak demam ya dia tidak akan terdeteksi. Kalau misalkan dia yang tanpa gejala, yang seperti saya tadi bilang 80% itu dia tanpa gejala ringan dan sedang. Jadi kalau misalkan dia tidak demam, dia tidak akan terdeteksi. Itulah sebabnya kenapa pencegahan ini kita lakukan simultan, tidak hanya screening suhu saja, tapi juga tetap protokol kesehatan yang lain juga jalan. Gitu. Jadi ini adalah salah satu cara yang kita pakai untuk ya setidaknya kita mengurangi kalau yang ada demam, oh ya kita bisa screening kayak gitu. Bukan berarti tanpa screening sama sekali gitu. Oh iya. Jadi tetap lebih ke pencegahan ya dok ya? Iya. Oke deh. Lalu ada pertanyaan dari NRRM. Pertanyaannya itu di luar dari materi, agak keluar dari materi, tapi tentang vaksin dokter. Mengenai kabar beredar informasi kalau ada vaksin khusus yang diuji coba di Indonesia. Apakah ada efek negatif atau malah menguntungkan? Kapan kira-kira waktu ideal yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan vaksin bisa digunakan di masyarakat?
Iya. Jadi sebenarnya besok pagi saya mau kasih materi tentang vaksin. Ternyata udah dapat pertanyaan dulu malam ini. Vaksin ya. Jadi sebenarnya gini, vaksin itu kan pada prinsipnya adalah kita berusaha untuk apa ya, kalau mungkin bahasa awamnya kita menipu kekebalan tubuh kita. Jadi kita masukkan virus, partikel virus atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam badan yang tujuannya untuk merangsang kekebalan tubuh kita. Jadi dia ini kita ada dapat partikel ini, terus kekebalan tubuh kita membuat apa namanya antibodi untuk melawan, tapi kita tidak sakit. Atau kalaupun kita sakit itu hanya gejalanya ringan kayak gitu. Jadi pada saat kita terpapar beneran dengan virus, misalkan dengan COVID nih, kita nggak sampai sakit atau kalaupun sakit gejalanya tidak berat gitu. Kemudian apakah saat ini sudah beredar belum? Jadi gini, vaksin ini kalau dari sejarahnya dari yang dulu-dulu banget. Sebenarnya pembuatan vaksin ini prosesnya lama banget, dari uji coba kemudian sampai uji preklinik dan uji klinik. Uji klinik pun ada fase 1, 2, 3. Dan itu biasanya butuh waktu sampai bertahun-tahun. Halo, suara saya terdengar nggak? Ya, kedengaran dokter, kedengaran. Oh iya, maaf. Ya, biasanya butuh waktu sampai bertahun-tahun. Satu kali pernah yang paling cepat itu vaksin yang untuk mumps itu saja butuh waktu 4 tahun. Dan untuk pandemi ini, jadi kayak benar-benar seluruh dunia itu sedang menggenjot banget supaya bisa vaksin dibuat secepat mungkin. Dan ini yang sekarang yang paling cepat ini yang dari Cina itu sudah akan masuk fase 3. Jadi sudah melewati uji preklinik, uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, dan sekarang akan dilakukan uji klinik fase 3. Kemungkinan sih paling cepat bisa Juli ini mungkin bisa mulai dipasarkan. Jadi tapi itu masih yang belum itu yang bukan yang produk dari Indonesia ya, hanya memang Indonesia juga sedang mengembangkan juga untuk vaksin ini. Tapi sepertinya sih baru ready-nya untuk yang di Indonesia ini tahun depan. Gitu. Terus apakah ada efek negatif atau malah menguntungkan? Sejauh ini kalau yang sampai di uji klinik fase 2 ini efektif dan belum didapatkan efek samping yang negatif. Hanya kan memang tetap untuk dikatakan aman dan efektif itu tetap harus sampai uji klinik fase 3. Dan uji klinik fase 3 ini butuh sampel ininya ini sampai ribuan gitu. Dan nanti akan dicoba. Mungkin salah satunya juga di Indonesia. Baru kita bisa tahu. Karena kalau untuk yang efek samping yang dia prevalensinya sangat kecil, butuh jumlah sampel yang sampai ribuan untuk kita bisa tahu apakah dia benar-benar tidak ada efek negatif. Gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya dokter. Semoga membantu. Lalu ada pertanyaan dokter ini sebenarnya dari orang tua dok. Bagaimana imunisasi pada anak jika beberapa posyandu ini sekarang ada yang tutup dokter? Apakah ada saran untuk ke tempat lain? Posyandu tutup ya? Tahu dok. Saya rasa puskesmas buka terus kok. Posyandu mana itu yang tutup? Diketok aja. Puskesmas tetap buka. Kalau misalkan ada puskesmas yang tutup, bisa beralih ke puskesmas yang lain. Gitu. Kalau posyandunya tutup, bisa ke pustu. Masih banyak tempatnya, tenang saja. Didatangi saja, pasti ada yang bisa. Yang jelas pandemi bukan berarti semuanya berakhir, bukan berarti semuanya terhenti. Jadi tetap harus imunisasi yang lain juga tetap harus jalan gitu. Jadi kalau puskesmas sebenarnya buka ya dokter ya? Buka tetap. Puskesmas, rumah sakit kita tidak pernah tutup. Baik. Dokter ada pertanyaan lain dok. Bagaimana cara perhitungan kasus positif, negatif, dan yang meninggal pada perhitungan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa perhitungan itu hanya membuat masyarakat takut.
karena angkanya terus-menerus melonjak gitu. Jadi Bagaimana cara menghitungnya perhitungan bagaimana, Dok? kasus positif? Ya, setiap ada sampel yang positif akan masuk terhitung. Kalau yang meninggal dengan dia meninggal dengan COVID juga akan masuk ke data dia meninggal dengan COVID kayak gitu. Menganggap perhitungannya gimana ya, membuat masyarakat takut. Karena memang datanya memang sebanyak itu. Sebenarnya bukan untuk menakuti masyarakat, tapi aware. Oh ini loh, sebenarnya pandemi kita ini belum berakhir. Jadi boleh tetap adaptasi kebiasaan baru. Memang kita tetap harus hidup ya, harus tetap saja. Tetap protokol kesehatan juga tetap harus dilakukan kayak gitu, supaya tetap aware aja. Iya. Berarti itu perhitungannya beneran ya dokter, kan maksudnya Iya, memang bukan sebanyak itu yang meninggal. Memang sebanyak itu kasusnya dan yang meninggal gitu. Kan seperti yang dibilang, sebenarnya kalau dari case fatality rate-nya kan yang meninggal itu kan sekitar 4% ya, kurang lebih 4% kalau ya setara lah ya. Kalau misalkan kita lihat COVID itu 80% gejala ringan sedang, 15% berat. Kemudian yang 5% ini kritis dan sampai meninggal. Jadi kan kayak setara kan. Jadi case fatality rate yang kita dapat di Indonesia itu sekitar 4%. Hanya karena jumlah kasusnya sangat tinggi, jadi akhirnya yang terikut juga tinggi gitu. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan berikut. Assalamualaikum, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio menilai bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan vaksin penangkal virus COVID. Hasil penelitian sendiri. Iya. Dengan sampel virus dari pasien di tanah air. Bagaimana ini dokter? Sudah dilakukan. Indonesia memang sudah melakukan itu, tenang saja. Hanya memang seperti yang saya bilang tadi, proses untuk membuat vaksin itu tidak secepat itu, tapi memang sudah dikembangkan di beberapa center. Dari Eijkman, kemudian dari UNER sudah pada menyetorkan beberapa sekuens genetik yang didapat dari pasien-pasien kita, dari virus yang ada di pasien-pasien kita, dan itu memang sedang proses. Cuman kan yang seperti saya bilang kayak baru bisa, kemungkinannya kan baru bisa ready kan tahun depan. Nah sambil menunggu itu kan kita bisa menggunakan dulu yang dari Cina gitu. Sebenarnya kan kalau yang ini kan yang bisa juga dipakai, bukan berarti berbeda 100% gitu, enggak. Yang penting kan protein spike-nya juga tetap sama, jadi dia tetap sama-sama bisa untuk menimbulkan antibodi di tubuh kita gitu. Berarti negara kita sudah mulai penelitian sendiri juga ya dokter ya, sedang berlangsung. Oke, baik, ada pertanyaan berikutnya, apakah diberlakukannya new normal dengan menggunakan protokol kesehatan efektif mencegah COVID-19? Kalau mau dibilang efektif tidak efektif, mungkin agak berat ya. Mau di ininya bagaimana? Apakah benar-benar sudah dijalankan? Kayak gitu. Balik lagi ke kita benar-benar menjalankan atau enggak gitu. Kalau misalkan sudah benar-benar dijalankan, seharusnya sih bisa mencegah, seharusnya. Hanya ya itu tadi seperti yang kita lihat di jalan-jalan juga orang masih berkumpul-kumpul tanpa pakai masker. Nah, kalau mau bilang kayak gini gimana pencegahannya mau bisa efektif gitu. Sementara banyak juga orang yang itu tadi kembali lagi ke teori konspirasi yang tidak percayalah atau menganggap gitu begitu aja yang kayak gitu. Ya itu akhirnya jadinya mau nggak mau kasusnya akan makin tinggi kalau yang kayak gitu terus. Ya, benar. Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Untuk sementara ini belum ada lagi. Terus dok, yang ini apa? Ya, dokter, ini ada pertanyaan lain. Terima kasih. Oh ya, ada pertanyaan, berarti vaksin COVID ini sudah ada dan telah digunakan oleh masyarakat Cina. Masyarakat Cina yang bisa uji coba tapi jadi pertanyaannya dokter, apakah vaksin ini sudah digunakan oleh masyarakat Cina saat ini? Lalu untuk uji coba klinik tahap 3 di Indonesia ini kapan dokter? Nah ini masih kan untuk
Belum, sebenarnya gini, yang paling cepat ini yang baru akan dilakukan uji tahap 3. Jadi kan diproduksi dulu banyak, baru dilakukan uji tahap 3. Nah, untuk uji tahap 3 ini memang dipilih negara-negara yang prevalensi kasusnya tinggi gitu. Makanya kita juga terpilih, kemungkinan sih nanti uji klinik fase 3-nya akan di Indonesia juga gitu. Jadi memang karena dibutuhkan sampel ribuan yang tadi saya bilang itu, jadi harus di di negara-negara yang jumlah kasusnya tinggi gitu. Dan itu pun nanti dikerjakannya juga harus ada ini dulu, ada screening kesehatan dulu, kemudian akan di monitoring ketat oleh BPOM kayak gitu. Ini ya dokter, ada pertanyaan lain. Terima kasih untuk jawaban yang tadi, Dok. Pertanyaannya itu, sekarang ini ada beberapa kasus infeksi berulang, yaitu orang mengalami infeksi kembali setelah dinyatakan sembuh. Apakah ini menunjukkan tidak terjadi kekebalan atau terbentuknya antibodi terhadap virus, atau karena virus yang beredar di Indonesia punya genotip yang berbeda? Dan apakah vaksin efektif pada kasus-kasus tersebut, dokter? Terima kasih. Jadi begini, memang karena COVID ini kan memang virus baru, jadi kayak kita sendiri masih berusaha mencari-cari apa sih dia ini, seperti apa sih kayak gitu. Makanya kan ilmunya berkembang terus, yang dulu begini kemudian sekarang ditemukan begini, abis itu nanti belum tentu lagi mungkin ada perbedaan lagi kayak gitu, karena ini barang-barang baru, jadi kita masih tetap mencari tahu gitu kan. Nah, untuk penelitian yang sementara sudah dilakukan di Cina ini, memang kekebalan tubuh untuk COVID ini bertahan bisa sekitar 2-3 bulan gitu. Nah, kalau untuk pasien yang tanpa gejala, itu yang untuk dengan gejala ya, dia mungkin bertahan sekitar 2-3 bulan. Kalau untuk yang tanpa gejala malah dia bisa lebih rendah dari itu, bisa-bisa setelah dia sembuh negatif, dia bisa kena lagi kayak gitu. Mungkin jeleknya sih itu. Nah, apakah dia genotipnya berbeda-beda? Memang ada beberapa yang beda. Jadi ada beberapa mutasi. Jeleknya memang coronavirus ini dia terkenal dia sering banget bermutasi gitu. Kalau yang mutasi yang terjadi yang terakhir itu dia mutasinya protein spike-nya itu dia lebih banyak. Jadi protein spike itu kan dia protein yang ada tonjolan-tonjolan di permukaan virusnya yang dia pakai untuk menginfeksi manusia, menginfeksi hostnya gitu kan. Nah, kalau protein spike-nya itu lebih banyak, jadi akhirnya dia kemungkinan dia untuk menginfeksi itu lebih besar, jadi lebih cepat menular ke orang. Hanya mungkin lebih bagusnya adalah dia lebih tidak severe, lebih tidak berat dibandingkan yang sebelumnya. Hanya mungkin ya tidak tahu lagi kalau nanti ke depan dia berubah-berubah lagi, karena memang virus ini gampang sekali terjadi mutasi gitu. Nah, apakah vaksin efektif pada kasus-kasus tersebut? Tergantung mutasinya di mana. Kalau misalkan vaksin yang kita kasih itu dia masih bisa mengcover dari sequence genomnya, masih bisa dipakai. Kecuali dia benar-benar whole mutasi keseluruhan sampai vaksin nggak bisa dipakai, baru tidak bisa punya efek protektif gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, dokter. Ada pertanyaan berikut, Dok, dari Rumaisa. Pada adaptasi kebiasaan baru ini, tidak sedikit rumah sakit yang membatasi kunjungan pasien, sehingga ada layanan konsultasi online. Apakah ini bisa jadi solusi? Lalu apakah bisa diagnosis dengan tepat dengan konsultasi secara online saja, Dok? Iya, jadi gini, diagnosis dengan konsultasi online jelas tidak bisa, susah ya. Nah, konsultasi online ini untuk yang seperti apa? Biasanya sih kita kerjakan untuk yang pasien-pasien yang sudah terkontrol. Misalkan diabetes sudah kontrol lama, dia mau konsultasi untuk gula darahnya saja, sudah mendapat terapi sebelumnya, jadi bisa via online. Oh, ini dok, gula darah saya sekian, sudah pakai ini, terus apa yang mau dinaikin, kalau yang hanya seperti itu bisa. Tapi kalau untuk yang penyakit yang benar-benar baru, nggak bisa. Tetap kita harus periksa, harus datang dan periksa. Jadi konsultasi online itu hanya tujuannya untuk
mengurangi resiko tatap muka, mengurangi resiko infeksi seperti itu. Jadi kalau misalkan yang kasus-kasus tertentu ya tidak bisa dengan konsultasi online, tetap harus datang. Gitu. Ya, berarti online hanya untuk pasien-pasien yang memang sudah rutin berobat ya. Ya, Dok. Berikut ada pertanyaan lagi, Dok. Bagaimana dengan pemanfaatan sediaan herbal yang ada di sekitar kita, Dokter, untuk terapi COVID ini? Sediaan herbal. Kalau untuk terapi sih sebenarnya kalau dari penelitian kan memang belum ada terapi definitif ya. Kalau untuk sediaan herbal mungkin lebih ke arahnya meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dipakai, silahkan, ada banyak pilihannya. Hanya kalau maksudnya, tapi bukan berarti yang wah dia sudah minum herbal berarti sudah tidak kena, enggak. Habis itu kalau sudah minum ini berarti nanti enggak pakai masker lagi, enggak juga begitu. Jadi semua kita kerjakan, simultan tetap harus dikerjakan. Gitu. Baik, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Pak Ruslan, Dok. Sesuai Juknis Dinas Pendidikan, anak-anak boleh dikelompokkan belajar di rumah maksimal 5 orang, asalkan jangan di sekolah. Pertanyaannya, apa bedanya di rumah dan di sekolah, kan sama-sama berkumpul? Iya. Apa bedanya di rumah dan di sekolah? Mungkin kalau di sekolah karena berkumpulnya jauh lebih banyak, jadi mungkin agak susah untuk dikontrol. Kalau di rumah karena cuma 5 orang, dibatasin 5 orang, jadi mungkin ada orang tuanya yang bisa ngawasin di situ. Ini ya jaraknya di ini. Sebenarnya tetap harus diawasin. Namanya anak-anak ya. Kita kenapa IDAI tetap merekomendasikan anak-anak untuk diam di rumah, karena anak-anak itu adalah populasi yang agak susah untuk diajak. Harus pakai masker, harus nggak boleh deket-deket, jaraknya agak susah untuk diajak seperti itu. Apalagi kalau sudah ketemu temannya, gitu. Jadi makanya mungkin setidaknya dibatasin 5 orang, bukan berarti ini ini pasti sudah tidak terjadi penularan, enggak. Bukan berarti seperti itu, hanya untuk kayak membalancekan aja, mengurangi resiko infeksi dan supaya dia belajarnya juga bisa lebih bagus lah gitu dibandingkan kalau benar-benar semuanya online. Ya gimana ya, kalau semuanya online tuh yang ada anaknya malah main HP. Bukan diting masuk terus ditinggal tidur. Oke. Baik, Dokter, ada pertanyaan berikutnya. Sebentar lagi mau Lebaran Idul Adha. Apakah ada tips dari dokter agar kami tetap sehat, berhubung akan ada banyak hidangan-hidangan dari kambing atau daging dan berbagai olahannya, sehingga takut ke rumah sakit? Prinsipnya kan kalau makanan itu makanlah seperlunya aja, secukupnya, jangan berlebihan, itu kan. Dan lihat-lihat dulu kita ada sakit apa. Kalau misalkan baik-baik aja, sehat-sehat aja, boleh makan, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada pantangan tertentu, ya janganlah dimakan. Apalagi takut ke rumah sakit. Kalau mau tetap sehat, ya sebenarnya sama aja ininya yang harus dikerjakan. Olahraga, istirahat cukup, minum suplemen boleh, enggak juga boleh. Yang penting makanan bergizi, olahraga, istirahat cukup. Berjemur boleh. Itu aja sih. Baik, terima kasih dokter. Dok, ada pertanyaan lagi sekarang lagi panas-panas di masyarakat ini tentang kalung kesehatan, dokter. Apakah seberapa efektifnya kalung kesehatan ini untuk COVID, dok? Untuk mencegah kalung kesehatan itu yang kayu putih itu maksudnya? Ya, yang eukaliptus itu dok. Iya. Pertaniannya. Jadi gini, itu kan kalau masalah kalung kesehatan itu kalau misalkan dia gini, itu kan kalungnya di bawah gitu. Sedangkan kalau misalkan kita kena droplet gitu, langsung ke muka gini, itu kan sudah langsung masuk ke hidung, ke dalam, langsung masuk. Jadi sama saja kalau menurut saya sih gitu. Jadi kayak itu tuh semacam ada yang kalung yang dari Jepang itu juga yang dia isinya klorin, jadi kayak bentuknya kayak kapur barus gitu. Jadi dia berubah jadi
kayak menyublin gitu loh. Nah itu sama aja juga kayak gitu sih, cuman seefektif apa belum ada penelitiannya yang apakah dia kalau pakai itu terus bisa menurunkan resiko infeksi COVID, belum ada penelitiannya kayak gitu. Ya, Dok. Ya. Terima kasih dokter. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan penolakan pemeriksaan swab atau rapid test oleh masyarakat yang menjadi sasaran tracing kasus terkonfirmasi? Iya dokter, benar. Banyak masyarakat yang masih menolak untuk diperiksa ya dok. Takut. Takut kalau positif harus diisolasi. Saya rasa kalau yang kayak gitu tuh egois ya. Ya seperti yang kita bilang tadi. Mungkin kita tanpa gejala, kita nggak tahu kita positif atau negatif. Tapi kalau seandainya kita positif dan kita tidak bergejala dan kita nggak tahu kalau kita positif, kita bisa menyebarkan ke orang lain, dan orang lain itu belum tentu dia daya tahan tubuhnya sebagus kita gitu. Terus kalau misalkan orang lain itu ternyata dia sakitnya, dia ikut yang 5% jadi kritis dan meninggal, kan itu jadi beban mental juga buat kita. Itu aja sih. Sebenarnya ininya di situ aja. Apakah kita tega melihat orang lain sakit gara-gara kita? Baik, terima kasih dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari dokter Idam. Apakah dokter sepakat bahwa COVID ini sudah airborne? Dan apakah penggunaan penyaring atau pembersih udara yang mempunyai HEPA filter itu bermanfaat? Bila baik, apakah ada panduan untuk menggunakannya, dokter? Apakah COVID sudah airborne? Jadi gini, pada prinsipnya COVID itu penularannya lewat droplet. Gitu. Apakah dia bisa airborne? Bisa. Kalau misalkan ada tindakan-tindakan yang mengubah menjadi aerosol. Biasanya seringnya yang kayak gitu tuh terjadi di rumah sakit. Misalkan pasien sesak napas, terus kita nebul, atau kita mau intubasi, tindakan-tindakan seperti itu yang menyebabkan menjadi aerosol, sehingga terjadi penularan lewat airborne. Jadi masih di lingkup terbatas, kayak gitu. Nah, terus penggunaan penyaring atau pembersih udara yang mempunyai HEPA filter, apakah itu bermanfaat? Kalau HEPA filter itu sih sebenarnya memang sudah dipakai ya. Di rumah sakit, di ruangan tekanan negatif juga ada HEPA filternya. Bermanfaat? Iya, pasti. Karena itu kan dia bisa untuk memfilter udara. Terus ada juga yang yang untuk yang portable itu ya, yang sudah dijual bebas itu bisa juga dipakai. Tapi seefektif apa? Sekali lagi, balik lagi, belum ada penelitian yang meneliti benar-benar bahwa oh ini bisa menurunkan resiko infeksi, kayak gitu, belum ada. Hanya mungkin kalau misalkan mau dipakai, silakan, boleh dipakai. Itu salah satu usaha untuk mencegah. Gitu. Terima kasih dokter. Ini sudah jam 9, apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak terasa ya dok, sudah 1 jam. Iya. Ada lagi pertanyaan? Oh, masih tentang yang tadi, tentang masyarakat yang menolak swab itu. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat yang tidak mau direpit atau swab, dokter? Apakah hak autonomi pasien diberlakukan dari pasien tersebut? Sebenarnya kalau masa pandemi tidak ada ya hak seperti itu ya. Jadi tetap kalau di masa pandemi semua orang harus mau ikut aturan, gitu. Tidak boleh semaunya sendiri. Bahkan identitas penderita saja bisa boleh dibuka pada saat pandemi. Ya jeleknya itu sih. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kalau mau diedukasi, susah ngomongnya begini. Masalahnya ada begitu banyak masyarakat yang memang dia tidak mau di rapid atau di swab. Ya itu tadi sih, dikembalikan aja. Kita lakukan ini bukan cuma untuk pasien tersebut sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk semua orang di sekitarnya dia. Kalau dia kalau dia hanya mau memikirkan diri sendiri, ya kan egois namanya. Kasihan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Belum tentu juga orang-orang yang di sekitarnya dia itu daya tahan tubuhnya sebagus dia, gitu.
Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi. Sementara nggak ada lagi, ini dibatasi sejam ya katanya nih. Lumayan banyak pertanyaan tadi ya dokter. Lalu dokter yang sekarang ini ada ini tentang termogan dokter. Mungkin ada masyarakat awam yang nonton, dijelaskan bagaimana apakah termogan bahaya buat syarafnya dok. Tidak ada. Termogan itu kan dia pakai ini, pakai infrared, bukan pakai bukan pakai sinar X-ray seperti yang dibilang gitu, enggak. Jadi ya tidak berbahaya, tidak ada. Gempar ya dokter. Saya heran itu kenapa hoax-hoax itu jadi banyak sekali dan menyebar ke mana-mana. Tidak ada seperti itu. Saya rasa sudah banyak diklarifikasi oleh ahli-ahli fisika juga bahwa itu tidak berbahaya ya, jadi bisa tetap digunakan. Daripada kita pakai ini suhu yang ditempel, habis itu pindah lagi ke pasien yang lain, yang ada malah penularannya yang makin tinggi nanti jadinya. Gitu. Ya baik, terima kasih dokter. Masih ada yang bertanya. Apakah sebagian masyarakat yang menganggap bahwa rapid test menjadi bisnis kesehatan? Oh iya dokter, ini bagaimana tentang ini sebagian masyarakat yang menganggap bahwa rapid itu menjadi ladang bisnis dokter? Di sisi lain, saya mendapat tugas jaga perbatasan dan harus menyediakan data. Oh gitu. Jadi gini, sebenarnya rapid test itu kan apa ya? Jadi memang salah satu alat untuk supaya kita bisa screening awal gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk melindungi semua orang, bukan cuma melindungi pasien, bukan cuma melindungi pasien yang lain juga, tapi juga melindungi tenaga kesehatannya juga gitu. Bayangkan kalau misalkan ada pasien yang lolos screening, pasien COVID gitu, terus masuk ke rumah sakit tanpa ada dia tidak di screening gitu. Terus kan yang bahaya malah pasien yang ada di sebelahnya, yang satu Maaf dok, izin dok, itu sebenarnya usaha kita untuk suara saya hilang. Ya, tadi your internet connection is sekarang. unstable. Kembali, iya. Jadi tadi sampai mana? Masih di awal tadi dok, tentang rapid test. Oh, iya. Ya, jadi kalau rapid test itu kan sebenarnya alat screening kita. Tujuannya adalah untuk melindungi semua orang, bukan hanya melindungi pasien, tapi juga melindungi tenaga medis, melindungi semua orang yang ada di rumah sakit. Gitu. Di rumah sakit itu ada banyak orang. Ada pasien itu sendiri, ada pasien yang satu ruangan dengan dia, ada cleaning service, petugas gizi, kemudian petugas medis yang lain, gitu. Jadi kalau mau dibilang bisnis kesehatan, ya enggak juga, itu kan tujuannya untuk melindungi semua orang, gitu. Kalau di tugas di perbatasan harus menyediakan tes, ya tetap disediakan. Karena memang harus di masa pandemi begini memang harus disediakan seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Lalu ada pertanyaan dok, dari dokter Idam, apakah hikmah dari pandemi ini yang dokter alami selama menangani COVID, atau mungkin dokter punya pengalaman yang bisa dibagi ke kami dok? Hikmah selama pandemi. Hikmah selama pandemi mungkin apa ya? Kalau saya sih malah lebih sering ketemu anak-anak jadinya. Tapi kalau pengalaman inspiratif, sejauh ini sih kalau pasien COVID di NTT ini semuanya, nggak semuanya sih ya, ada satu yang berat dan sampai meninggal itu. Tapi sebagian besar sih pasiennya dalam kondisi yang bagus. Ada yang gejala ringan, ada yang tanpa gejala, jadi dan sejauh ini semuanya sih kooperatif. Jadi kalau yang saya rasa sih justru saya kagum dengan mereka itu.
diisolasi sampai lama, tidak ada satupun pasien yang mengeluh, mereka baik-baik saja dan sangat kooperatif sekali. Padahal ada sih sebenarnya orang yang mau diisolasi gitu, apalagi di rumah sakit, di ruang tekanan negatif dengan suara suara exhaust dan HEPA filter yang keras sekali, tapi mereka masih tetap bisa bertahan sampai, bahkan ada yang sampai beberapa minggu, ada yang sampai 1 bulan lebih, tapi tetap mereka ada di situ. Tujuannya untuk apa? Karena mereka tidak mau menulari orang-orang lain di luar sana gitu. Seandainya semua orang bisa berpikir seperti itu, ya kayaknya kasus yang ada di Indonesia tidak akan terjadi yang separah ini sekarang. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya langsung, bisa langsung di-unmute mikrofonnya, bisa langsung bertanya ke dokter, tidak melalui chat. Sepertinya sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Cukup lengkap ya tadi dokter jelaskan dari awal, dari mulai ditemukan kasus, pencegahan, lalu penelitian tentang vaksin. Enggak. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mohon izin moderator bertanya. Ya, silakan Bapak. Ya, Bu Dok, ini terkait lagi-lagi terkait pendidikan di Kota Kupang. Memang masyarakat merasa Kota Kupang aman-aman aja gitu, sehingga menyikapi juknis yang tadi saya sampaikan dari dinas itu memang masyarakat rada-rada gimana gitu menyikapi. Nah, untuk Kota Kupang sendiri, sesuai edaran Kementerian Mas Menteri kita, memang berjenjang antara 2 bulan pertama SMP SMA, 2 bulan selanjutnya baru SD. Berarti SD kisaran September. Akan tapi perkiraannya sampai Januari gitu dok. Nah, kira-kira perkiraan khususnya Kota Kupang sendiri dok, kira-kira apakah perkiraan seperti ini benar-benar akan terjadi atau memang hanya sekedar perkiraan biasa aja dok? Untuk tingkat SD itu masuk nanti kan sesuai dengan Mas Menteri itu 2 bulan setelah tahun ajaran baru. Juli, Agustus, berarti September gitu. Nah, tapi ada wacana kemungkinan besar sampai Januari gitu. Seperti apa dok? Mungkin dari sisi kesehatannya mungkin informasi yang bisa kami tangkap. Terima kasih dok. Iya Ustaz. Kalau di Kota Kupang sendiri sih, sekarang sih kita sih belum ada yang peningkatan kasus yang macam di Jawa gitu ya, apalagi kayak di Surabaya gitu sih. Yang terakhir itu kan baru yang positif kalau dari Kota Kupang kan 2 orang gitu, yang sekarang masih sedang dirawat. Tapi ya semoga sih tidak makin naik lagi sih. Tapi sejauh ini sih masih aman, semoga masih aman terus. Hanya memang untuk tren peningkatan kasus sih belum ada. Jadi kalau misalkan kayak gini terus ya bisa mungkin ya sambil jalan lah nanti dilihat lagi. Gimana Pak Ruslan? Masih ada tanggapan? Ustadz? Ya. Oh, sepertinya sudah puas ya dokter dan jawabannya. Lalu dokter, ada dari Irfan BSMI Lombok Timur NTB minta motivasi dan pencerahan dokter untuk rekan-rekan yang sedang bertarung melawan COVID di ruang isolasi. Ya, berat memang ya kerja di isolasi. Saya juga pegang ruang isolasi sih, jadi saya paham gimana beratnya. Kadang
kita fit satu pasien saja minimal 1 jam belum kelar, belum pakai APD-nya, habis itu masuknya, habis itu lepas APD lagi, mandi lagi, ganti baju lagi, kemudian belum lagi kalau pasiennya jelek lagi harus lagi kita masuk lagi sehari. Cuman ya kembali lagi diniatkan aja ibadah. Mau bagaimana lagi? Karena memang tugas kita seperti itu. Dari awal kita sudah memilih jalan ini, jadi ya harus diselesaikan sampai suatu saat pasti kita menang kok. Suatu saat pandemi ini semoga bisa berakhir, gitu. Yang penting sabar aja dan tetap kerjakan apa yang menjadi tugas kita, tetap lakukan protokol yang ada sesuai dengan SOP. Gitu.